Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tahun yang baru dengan semangat baru para peternak rumahan. Kali ini kita bicara tentang maggot BSF, apa itu maggot BSF, dan bagaimana cara memancing agar lalat tersebut datang dan kita bisa mendapatkan maggotnya. Ya, mari kita lihat tutorial berikut. Maggot BSF adalah belatung dari jenis lalat Black Soldier Fly atau biasa dikenal dengan BSF. Maggot ini sudah tentu mengandung protein yang tinggi, bisa dikatakan hampir 100%-nya adalah protein hewani. Dan pertanyaannya, apakah maggot BSF ini aman dimakan oleh ternak kita? Jawabannya tentu saja aman. Karena maggot ini dari lalat BSF, dan lalat BSF ini bukan lalat penyebar penyakit seperti lalat hijau yang kerap menyebar penyakit. Karena lalat hijau akan hinggap dan bertelur di tempat-tempat yang berbau busuk dan amis seperti bangkai, kotoran, dan lain-lain. Sementara lalat BSF ini hanya berada di sekitar bahan-bahan yang mengandung fermentasi, artinya media-media yang bersih. Cara mendapatkan maggot BSF ini adalah kita bisa siapkan bahan-bahan yang kita fermentasikan terlebih dahulu. Maka lalat BSF ini akan datang dengan sendirinya karena mencium aroma dari fermentasi tersebut. Terbukti ketika saya sendiri setiap hari membuat pakan semi fermented untuk ayam-ayam petelur saya, maka dari aroma fermentasi pakan tersebut akan memancing lalat BSF itu datang dengan sendirinya. Bentuk lalatnya seperti ini, dan karena tangan saya bekas mengaduk makanan fermented, jadi aromanya membuat lalat ini tertarik. Anda bisa lihat sendiri. Lalat BSF ini akan hinggap di sekitar karung-karung yang berisi pakan semi fermented yang saya simpan. Lalat BSF ini biasanya ingin bertelur, dan telur-telur tersebut ketika menetas akan menjadi maggot. Saya biasanya menggunakan dedak yang difermentasi, dan membuatnya saya siapkan air 1 liter ditambah gula 5 sendok. Kemudian bisa gunakan E4 1 tutup botol. Tapi sebagai alternatif Anda bisa gunakan Yakult setengah botol atau 1 botol. Jadi Anda tinggal pilih mau menggunakan E4 atau Yakult, salah satu saja. Aduk hingga merata. Siapkan dedak 5 kg, berikan Royco seperti ini yang biasa buat masak agar lebih menyengat baunya hasil fermentasinya sehingga lalat BSF lebih cepat datang. Terutama Anda yang berada di kota-kota besar yang kemungkinan lalat BSF itu sebenarnya ada di sekitar Anda, tapi dia mungkin tidak terlihat. Setelah itu tuangkan larutan Yakult dan campur hingga merata. Hasilnya seperti ini, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kalau terlalu lembek ya Anda tambahkan lagi dedak sedikit secukupnya. Siapkan kantong plastik ini sebagai ganti ember ya. Kadang kita embernya mencari ember yang untuk ditutup rapat itu susah, maka gantinya yang lebih mudah adalah plastik seperti ini. Siapkan kantong plastik ukuran 5 kg atau 8 kg. Masukkan dedak yang sudah dicampur tadi ke dalam plastik, masing-masing setengah saja, jangan sampai penuh, untuk memberikan space, ruangan untuk udara. Karena selama proses fermentasi nanti dedak ini akan mengeluarkan udara. Plastik diikat rapat dan disimpan di ruangan yang sejuk. Biarkan selama 4 hingga 5 hari
dan selama itu akan terjadi proses fermentasi, biasanya ditandai dengan kantong plastik yang mengembang atau menggelembung seperti ditiup. Setelah 4 atau 5 hari, plastik bisa dibuka dan dituang ke wadah. Bisa menggunakan bak plastik bekas seperti ini. Tanda fermentasi yang berhasil adalah terciumnya bau seperti kue yang dikeluarkan dari oven atau bau seperti tape. Setelah dituang di bak ini, tutup dengan daun pisang. Tapi kalau nggak ada, bisa Anda gunakan kertas bungkus nasi dengan bagian yang ada plastiknya menghadap ke bawah. Seperti ini. Tutup rata permukaan dedak fermentasi tadi, tapi tidak terlalu rapat. Agar aman, atasnya bisa Anda tutup kawat ram seperti ini. Tidak ditutup pun tidak masalah, ini hanya opsi untuk keamanan saja, biar tidak mungkin diacak-acak kucing atau binatang-binatang yang lain. Aroma fermentasi inilah yang membuat lalat BASF ini akan datang dengan sendirinya. Anda tinggal bersabar, bisa sehari, 2 hari, atau bahkan di atas 3 hari. Ketika datang, lalat BASF ini akan bertelur di sekitar fermentasi dedak yang sudah kita siapkan. Bisa di pinggir ember atau di media penutup yang kita sediakan. Yang jelas lalat BASF ini tidak akan bertelur di dedaknya langsung, tapi di sekitar dedak fermentasi tadi. Bentuk telur-telurnya kecil-kecil seperti ini. Biasanya 2 atau 3 hari telur-telur ini menetas, dan bayi-bayi maggot ini susah sekali dilihat ya karena saking kecilnya. Tapi otomatis akan bergerak menuju fermentasi dedak yang sudah kita siapkan sebagai sumber makanan dan media hidup bagi maggot-maggot ini. Dalam seminggu, maggot-maggot kecil ini sudah terlihat. Masuk usia 2 hingga 3 minggu, maggot-maggot ini pun semakin besar dan silakan saja Anda kalau ingin memanennya. Seperti ini. Biasanya setiap seminggu sekali saya taburkan sisa dedak yang dulu difermentasi. Fermentasi dedak ini lama-lama pun akan menghitam. Dan maggot-maggot ini sebagian ada di dalam media dedak fermentasi. Terkadang juga ada yang di tempat agak kering di bawah media penutup, bisa daun pisang yang semakin mengering atau kertas nasi yang semakin rusak. Maggot-maggot ini bersih ya. Jadi karena kita menggunakan media yang bersih dari dedak, jadi Anda nggak usah geli atau jijik karena dari media yang bersih, bukan dari sampah-sampah. Kalau Anda jijik terhadap maggot, maka Anda tidak perlu repot-repot budidaya maggot ini. Ini bisa langsung Anda berikan maggot-maggot ini. Bisa langsung Anda berikan ke ayam-ayam Anda atau anak-anak ayam sebagai penambah protein, terutama bagi yang ingin mengejar bobot ayam.
Tentu kalau ayam Anda banyak ya Anda harus menyiapkan media untuk maggot ini lebih banyak lagi. Anda bisa juga mencampurnya dengan pakan seperti ini ya. Artinya ketika maggot ini Anda ambil, Anda campurkan 10%-nya dari pakan yang akan Anda berikan atau 20%-nya dari pakan yang Anda berikan, maka protein pakan Anda ya akan bertambah 20%. Sementara 20% protein itu sudah cukup untuk pembesaran ayam. Dan maggot-maggot ini akan selalu tersedia, tidak akan habis selama kita juga setiap minggu rajin menaburi dedak fermentasi di atasnya. Dan maggot ini akan selalu tersedia karena lalat BASF akan datang lagi dan bertelur kembali, sehingga akan bercampur maggot-maggot yang kecil dengan maggot-maggot yang sudah dewasa, bahkan bercampur juga dengan maggot yang prepupa. Kalau prepupa itu seperti ini, mulai menghitam dan masih bergerak. Atau yang sudah menjadi pupa. Kalau sudah menjadi pupa, maggot ini berdiam diri seperti ini untuk kemudian menjadi lalat BASF kembali dan akan bertelur lagi di sini bagi maggot BASF yang betina. Dan perlu Anda ketahui bau lalat, dan perlu Anda ketahui bahwa lalat hijau dan lalat-lalat lain tidak akan berdiam diri atau ikut bertelur di media ini, karena maggot BASF mengeluarkan bau-bauan khas tersendiri yang akan mengusir lalat-lalat yang lain. Kalaupun ada lalat, maka lalat tersebut hanya sekedar melintas kemudian pergi. Ya, terima kasih dan semoga tip-tip yang Chickenku sajikan bisa bermanfaat untuk Anda. Demikian video tutorial kali ini tentang maggot BASF. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Salam sukses selalu. Jadi sebelum memutuskan sistem kandang seperti apa, baterai atau umbaran, ya Anda kenali dulu kekurangan dan kelebihannya. Ya, makasih. Ucapkan makasih. Makasih semua.